Salam sehat, para pemirsa channel Info Sehat. Kali ini kita akan membahas mengenai penyakit MAH dan cara mengobati sakit MAH. Di video ini akan dijelaskan penyakit MAH dan cara mengobatinya yang bisa memberi kamu pengetahuan tentang kesehatan. Tonton sampai habis video penyakit MAH dan cara mengobati sakit MAH supaya kamu bisa terhindar dari penyakit ini dan selalu sehat walafiat. Pengertian sakit MAH. Sakit MAH atau dispepsia adalah gejala penyakit berupa rasa nyeri dan panas pada lambung yang terjadi akibat sejumlah kondisi. Di antaranya adalah luka terbuka pada lapisan dalam lambung, tukak lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, efek samping penggunaan obat antiinflamasi non-steroid (OAINS), dan stres. Sakit MAH merupakan salah satu penyakit yang umum terjadi di Indonesia. Menurut data dari beberapa pusat endoskopi di Indonesia, ada sekitar 7.000 kasus sakit MAH yang dilakukan endoskopi, dan lebih dari 85% merupakan dispepsia fungsional. Dispepsia fungsional merupakan kondisi sakit MAH yang tidak diketahui penyebabnya. Gejala sakit MAH. Sebagian besar sakit MAH bersifat ringan dan dapat ditangani tanpa perlu berkonsultasi ke dokter. Namun, segera temui dokter jika sakit MAH terjadi secara terus-menerus, atau disertai gejala seperti muntah, sulit menelan, nyeri ulu hati, berat badan turun tanpa sebab. Penderita sakit MAH yang telah berusia 55 tahun ke atas juga dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke dokter jika gejala di atas muncul. Gejala bisa memburuk bila disertai stres. Sakit MAH dapat disebabkan kebiasaan makan yang terlalu banyak dan cepat, atau terlalu banyak mengonsumsi makanan pedas dan berlemak. Radang pada pankreas dan usus tersumbat juga dapat memicu sakit MAH. Cara mengatasi sakit MAH. MAH merupakan sekumpulan gejala yang meliputi perut mulas, mual, kembung, yang disertai sensasi panas di dada hingga tenggorokan. Menurut laman Mayo Clinic, gejalanya dapat muncul karena naiknya asam lambung, atau menandakan adanya iritasi lapisan perut, baik itu karena infeksi bakteri H. pylori atau peradangan. Kabar baiknya, Anda bisa mengatasi gejala penyakit MAH dengan memperbaiki pola makan, seperti: pertama, makan porsi sedikit tapi sering. Cara mengatasi MAH yang bisa Anda lakukan pertama kali adalah usahakan untuk selalu makan tepat waktu, dan dengan porsi yang lebih kecil agar Anda bisa makan lebih sering. Pastikan juga Anda makan perlahan, kunyah makanan dengan baik, dan pusatkan fokus saat porsi makan tidak berlebihan. Cara mengobati MAH satu ini cukup ampuh, karena dengan begitu Anda bisa menghindari kenaikan asam lambung akibat perut yang kelamaan tidak terisi makanan. Kedua, jangan langsung rebahan setelah makan. Agar cara mengatasi MAH di atas lebih efektif, usahakan untuk tidak berbaring atau tidur setelah makan. Sebaiknya, beri jeda 2 atau 3 jam setelah makan. Tujuannya, agar asam lambung yang diproduksi setelah makan tidak naik ke kerongkongan, dan membuat MAH kumat. Dan jangan lupa memanfaatkan waktu tersebut untuk bergerak aktif, yaitu dengan berjalan santai agar gerakan usus jadi lebih lancar dalam mencerna makanan dan tentunya mencegah asam naik melewati perut. Ketiga, batasi konsumsi makanan pedas, asam, dan berlemak. Beragam masakan memiliki cita rasa yang khas, entah itu pedas, asam, manis, atau gurih. Nah, perlu Anda ketahui bahwa cara mengobati MAH adalah menghindari atau membatasi makanan dengan rasa tertentu, seperti pedas, asam, dan gurih-gurih. Makanan pedas yang mengandung capsaicin bisa mengiritasi lapisan perut atau lambung yang sudah terluka. Begitu juga dengan asam, yang menciptakan lingkungan di dalam perut jadi lebih asam. Sementara makanan gurih, cenderung digoreng dan asin, lebih lama dicerna di perut karena tinggi lemak. Semua itu dapat memicu munculnya gejala MAH, bahkan memperburuknya. Sebagai gantinya, pilih makanan untuk penderita MAH antara lain tidak asam, tidak pedas, dan tentunya lebih rendah lemak. Perbanyak konsumsi buah-buahan manis berair, seperti melon atau pisang dan sayur-sayuran hijau. Keempat, konsumsi makanan yang mengandung probiotik. Jika Anda memiliki MAH, Anda perlu menghindari makanan tertentu. Akan tetapi, Anda juga dianjurkan untuk meningkatkan asupan makanan berprobiotik.
Ini dijadikan sebagai cara mengatasi mah karena makanan ini mengandung bakteri yang mirip dengan bakteri baik di usus. Anda tentu tahu, jika infeksi bakteri adalah satu penyebab mah. Untuk melawan infeksi tersebut Anda membutuhkan lebih banyak bakteri baik di usus agar kesehatan pencernaan semakin meningkat. Pilihan makanan yang mengandung probiotik yang aman dikonsumsi orang dengan masalah mah, antara lain adalah yogurt rendah gula dan tempe. Kelima, istirahat yang cukup. Salah satu cara mengatasi mah yang paling jitu adalah cukup istirahat. Pasalnya, terlalu memaksakan diri untuk terus bekerja saat mah terjadi, bisa membuat gejalanya jadi bertambah parah. Hentikan semua aktivitas yang sedang Anda lakukan sejenak, atau istirahat sampai kondisi tubuh Anda pulih kembali. Istirahat dapat mengurangi stres, yakni pemicu mah. Keenam, hentikan kebiasaan merokok. Anda seorang perokok. Jika iya, sangat dianjurkan untuk menghentikan kebiasaan buruk ini. Selain menyebabkan berbagai masalah pernapasan, merokok juga bisa memicu naiknya asam lambung sehingga memicu kumatnya gejala mah. Walaupun Anda sudah menjaga pola makan dengan baik, jika Anda masih merokok, gejala mah tetap bisa kambuh. Itulah sebabnya, menghentikan kebiasaan merokok menjadi cara untuk mengobati sekaligus mengatasi mah. Berhenti merokok tentu akan menyulitkan karena tubuh mengalami penarikan nikotin dan zat-zat lain secara mendadak. Oleh karena itu, lakukan cara ini secara perlahan dengan mengurangi jumlah asupan rokok perharinya. Ketujuh, kurangi kafein dan hindari alkohol. Bila Anda sudah mencoba cara di atas dan gejala mah masih saja kumat, coba cek lagi minuman apa saja yang Anda konsumsi. Minuman yang mengandung kafein seperti kopi, minuman bersoda, dan alkohol. Ternyata pantangan bagi orang yang sakit mah. Alkohol diketahui dapat mengiritasi lapisan tenggorokan dan perut dan meningkatkan produksi asam lambung. Selain itu, minuman ini juga dapat melemaskan otot di sekitar kerongkongan sehingga asam lambung dapat naik ke atas dengan mudah menyebabkan sensasi panas di dada. Efek alkohol ini tentu mengharuskan Anda berhenti minum alkohol. Sama seperti rokok, Anda tidak bisa menerapkan cara mengatasi mah ini secara mendadak. Selain alkohol, Anda juga perlu mengurangi kebiasaan minum kopi dan minuman bersoda, terutama pada orang yang memiliki penyakit GERD. Kedua jenis minuman ini diketahui dapat memicu perut mulas dan memperparah gejala GERD. Kedelapan, minum obat mah. Bila cara yang disebutkan di atas tidak ampuh mengatasi mah, minum obat adalah solusinya. Pilihan obat mah yang bisa Anda konsumsi pun beragam, dari obat antasida, bloker asam seperti ranitidin, famotidin, atau cimetidin, hingga proton pump inhibitors seperti omeprazol dan lansoprazol. Pada beberapa kasus, antibiotik diperlukan untuk mengobati mah dan Anda hanya boleh mengikuti perawatan ini di bawah pengawasan dokter. Antibiotik biasanya dijadikan obat kombinasi untuk mengurangi infeksi bakteri H. pylori. Meski ini cara paling mudah untuk mengobati mah, ini tidak dijadikan sebagai perawatan utama jika mah cukup ringan. Alasannya karena penggunaan obat dapat menimbulkan efek samping, dan beberapa kondisi juga sangat berisiko. Ibu hamil, ibu menyusui, orang dengan masalah ginjal, hati, dan hipertensi disarankan tidak bergantung menggunakan obat sebagai cara mengobati mah mereka. Oleh karena itu, konsultasikan lebih dahulu dengan dokter sebelum Anda menggunakan obat. Mencegah mah lebih baik daripada mengobati. Gejala mah bersifat kambuhan. Maksudnya, gejala dapat hilang ketika Anda obati dan dapat muncul di kemudian hari karena terpicu berbagai hal. Salah satunya berkaitan dengan kebiasaan. Maka bila Anda ingin mengatasi mah, mengobati gejalanya hanya dengan obat tidak cukup. Hindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang memicu sakit mah Anda kambuh kembali. Demikian ulasan lengkap tentang penyakit mah, gejala dan cara mengobatinya yang kamu perlu tahu. Mari kita terapkan pola hidup sehat agar tubuh tetap bugar dan terhindar dari penyakit ini, dan kita semua selalu sehat walafiat. Amin. Hai pemirsa, jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu selalu dapat update video-video bermanfaat dari kami. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Salam.